Namaku Ayu, seorang wanita berusia 28 tahun yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah sorotan dunia bisnis. Sebagai pemimpin di sebuah perusahaan besar, aku terbiasa dengan lingkungan yang penuh gengsi, ambisi, dan kepura-puraan. Setiap langkahku selalu diawasi, setiap keputusan yang kuambil dihormati atau dipertanyakan oleh banyak orang. Di mata mereka, aku adalah seorang wanita sukses, seseorang yang memiliki segalanya. Banyak yang memanggilku bos dengan penuh rasa hormat, menganggapku kuat, tak tersentuh, dan beruntung karena hidupku dipenuhi kemewahan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku. Apakah aku dihargai karena siapa diriku sebenarnya, atau hanya karena status dan kekayaan yang melekat padaku? Apakah ada seseorang di luar sana yang bisa mencintaiku tanpa melihat berapa banyak angka di rekeningku atau besarnya pengaruh yang kumiliki? Aku mulai merasa asing di tengah dunia yang selalu mengukur seseorang dari apa yang mereka miliki, bukan siapa mereka sebenarnya. Dan di saat itulah aku bertemu Arfan. Dia bukan pria yang datang dengan ambisi besar atau gimik manis yang sering aku temui dalam dunia bisnis. Dia tidak terpesona oleh statusku, tidak berusaha mengambil keuntungan dari apa yang aku punya. Dia hanya seorang pria dengan senyum hangat dan sikap lembut yang selalu membuatku merasa dihargai. Bersamanya, aku tidak perlu membuktikan apa-apa. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi. Aku pikir, akhirnya aku menemukan seseorang yang mencintaiku karena aku apa adanya. Jadi ketika dia melamarku, aku menerima tanpa ragu. Aku ingin menjalani kehidupan yang lebih sederhana bersamanya, menjauh dari segala embel-embel kemewahan yang selama ini menjadi bagian dari identitasku. Aku tidak ingin pernikahan kami dibangun atas dasar status sosial, aku ingin cinta yang benar-benar tulus. Tapi ternyata, tidak semua orang melihatnya dengan cara yang sama. Tidak semua orang bisa menerima keputusan yang kuambil. Bagi sebagian orang, aku telah melakukan kesalahan besar. Mertuaku, Bu Melani, jelas tidak pernah merestui pernikahan ini. Saat aku berdiri di resepsi, mengenakan gaun sederhana yang kupilih dengan hati-hati, aku mendengar bisikannya pada Selvi, adik Arfan. "Coba lihat gaun itu," suaranya lirih tapi penuh sindiran. "Pengantin atau penjaga toko sih?" sahut Selvi sambil terkikik. Aku mendengar semuanya dengan jelas, tapi aku hanya tersenyum kecil, menahan rasa sakit yang mulai menusuk. Resepsi ini seharusnya menjadi hari bahagia, tapi aku tahu Bu Melani tidak menginginkannya berjalan begitu saja. Saat seorang tamu dari keluarga Arfan hendak memberi selamat, dia langsung menyela dengan nada sinis. "Ayu ini memang sederhana sekali ya? Mas kawinnya saja cuma emas 2 gram. Tamu itu tampak canggung, sementara aku berusaha tetap tersenyum. "Terima kasih Bu," kataku selembut mungkin. Arfan yang berdiri di sampingku menggenggam tanganku, suaranya tegas saat berkata, "Bu, mas kawin itu soal makna, bukan angka." Tapi Bu Melani hanya mendengus. "Makna? Apa makna 2 gram emas untuk keluarga kita? Jangan-jangan memang dia cuma mau hidup enak dari uangmu, Arfan?" Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Tapi aku menahan diri. Tidak ada gunanya membalas saat ini. Aku tahu siapa diriku dan apa yang mampu aku lakukan. Ketika resepsi akhirnya selesai, kalimat-kalimat tajam itu masih terngiang di kepalaku. Aku berdiri di depan cermin di kamar kecil, menatap diriku sendiri. "Tenang, Ayu. Ini baru permulaan," bisikku pelan. "Aku menikahi Arfan karena cinta. Tapi untuk menghadapi keluarganya, aku butuh lebih dari sekadar kesabaran. Aku akan membuktikan bahwa aku jauh lebih dari yang mereka pikirkan." Hari itu, aku sedang mencuci piring di dapur ketika Selvi datang dengan tatapan penuh sindiran. "Kak, kamu nggak kangen ya sama rumahmu sendiri?" "Maksudku ya kalau punya rumah sih," katanya dengan nada mengejek lalu terkikik pelan. Aku menoleh ke arahnya, tersenyum tipis. "Kangen kok, tapi sekarang rumahku di sini, bareng kamu dan keluarga," jawabku tenang. Selvi mengangkat alis, lalu mendengus. "Ya memang dasar orang yang gak punya pilihan. Untung aja Kak Arfan itu orangnya baik. Kalau aku jadi dia, gak bakal mau menikah sama kamu."
Aku baru akan membalas ketika mendengar suara lirih dari ruang tamu. Arfan itu terlalu bodoh menikahi perempuan itu. Bayangkan, menantu kok nggak bawa apa-apa? Nggak punya pekerjaan tetap. Aku malu sama keluarga besar. Itu suara Bu Melani. Aku diam, menggenggam erat piring di tanganku. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa beberapa bulan lalu, bisnis keluarga ini hampir bangkrut. Mereka juga tidak tahu bahwa aku, yang mereka anggap tidak punya apa-apa, diam-diam menyelamatkan keuangan mereka. Sore harinya, aku menyelinap keluar rumah dan bertemu dengan salah satu staf kepercayaanku di dekat pasar. Dia menyerahkan sebuah laporan keuangan kecil. Laporan bulan ini menunjukkan peningkatan, Bu Ayu. Investasi yang ibu berikan mulai menunjukkan hasil, katanya. Aku tersenyum puas. Bagus. Pastikan semuanya tetap berjalan lancar tanpa ada yang tahu dari mana dananya berasal. Baik, Bu. Aku pulang dengan perasaan lega. Meski harus menghadapi sikap dingin Bu Melani dan selfie setiap hari, setidaknya aku tahu aku sedang melakukan sesuatu yang benar untuk keluarga ini. Meskipun mereka tidak akan pernah mengakuinya. Malam harinya, saat makan malam, Bu Melani kembali melancarkan kebiasaannya. Ayu, kamu harusnya belajar banyak dari selfie. Dia itu pintar berdandan, punya banyak teman, dan jelas lebih pantas jadi menantu keluarga kaya. Aku menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Iya, Bu. Selfie memang luar biasa. Aku tidak perlu membela diri. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu aku bukan hanya sekadar menantu yang mereka hina setiap hari. Mereka mengira aku lemah. Mereka mengira aku hanya bergantung pada Arfan. Tapi mereka salah. Karena suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya membawa keluarga ini kembali berdiri. Dan saat itu tiba, aku akan tersenyum melihat wajah terkejut mereka. Aku menunduk, tak ingin memperkeruh suasana, tapi kali ini Arfan yang biasanya hanya diam, tiba-tiba menegur ibunya. Bu, cukup. Ayu sudah banyak membantu keluarga kita. Dia nggak pantas diperlakukan seperti ini, katanya dengan nada tegas. Namun, Bu Melani hanya mendengus sinis. Bantu apa? Jangan-jangan cuma pura-pura rajin biar kita nggak usir dia dari rumah ini, katanya dengan nada meremehkan. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan Arfan. Nggak apa-apa, Ren, bisikku pelan. Aku tahu, membalas mereka sekarang bukan solusi. Ada cara lain, dan aku akan memastikan mereka tahu siapa aku sebenarnya. Ada sesuatu yang penting harus aku urus hari ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku berpamitan pada Arfan. Ren, aku ada janji ketemu teman lama. Nggak lama kok, mungkin cuma beberapa jam, kataku sambil tersenyum. Arfan menatapku heran. Teman yang mana? Teman kuliah dulu, kebetulan lagi di kota ini, jawabku santai. Aku tak ingin dia curiga. Oh, ya sudah. Hati-hati ya, katanya. Aku mengangguk, lalu pergi menuju sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Di sana, Pak Dani sudah menunggu bersama beberapa manajer senior. Selamat pagi, Bu Ayu. Semua dokumen sudah kami siapkan untuk tanda tangan Ibu, kata Pak Dani sambil menyerahkan sebuah map berisi dokumen penting. Aku membuka map itu, memeriksa satu persatu dokumen terkait proyek besar yang sedang berjalan di luar negeri. Setelah memastikan semuanya beres, aku membubuhkan tanda tanganku. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saya nggak mau ada masalah, apalagi sekarang situasi saya cukup rumit, kataku tegas. Siap, Bu. Semua sudah diatur. Apakah ada hal lain yang perlu kami siapkan? Tanya salah satu manajer. Aku menggeleng. Enggak, itu saja. Terima kasih atas kerja keras kalian. Jangan lupa, jaga kerahasiaan semua ini, ucapku. Mereka mengangguk patuh. Setelah pertemuan selesai, aku beranjak keluar dari kafe. Namun, tiba-tiba suara familiar menghentikan langkahku. Ayu? Kamu lagi ngapain di sini? Aku berbalik. Selfie berdiri tak jauh dariku, menatap dengan curiga. Dadaku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Oh, Selfie.
Aku habis ketemu teman lama di sini, jawabku santai. Kamu sendiri? Selfie menyipitkan matanya. Mau beli kopi? Tapi kok aneh ya? Kamu nongkrong di tempat kayak gini? Biasanya kan enggak? Aku tersenyum kecil. Ya namanya juga ketemu teman lama. Masa aku ajak ke tempat mahal? Bisa bangkrut nanti, seluruhku ringan, berharap bisa mengalihkan perhatiannya. Selfie mendengus, tapi tak bertanya lebih lanjut. Setelah mengambil kopinya, dia pergi. Aku menarik napas lega. Aku tahu, segalanya bisa berubah drastis dalam sekejap. Tapi aku juga tahu ini belum waktunya. Semua akan terungkap pada saat yang tepat. Sampai saat itu tiba, aku harus tetap menjadi Ayu yang sederhana, istri miskin yang selalu mereka remehkan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan rutinitas di rumah ini. Tapi aku mulai memperhatikan sesuatu di wajah Arfan, sebuah keraguan yang tak biasa. Pagi itu, saat sarapan bersama di meja makan, Bu Melani dan Selfie seperti biasa sibuk melontarkan komentar pedas. Untung banget ya kak. Kalau aku sih, nggak mungkin bisa hidup kayak kamu sekarang, ucap Selfie, memutar sendoknya di dalam mangkuk dengan malas. Aku hanya tersenyum tipis, tak ingin memperpanjang topik. Tapi kali ini, Arfan menatapku dari seberang meja dengan ekspresi yang berbeda. Belakangan ini kamu sering keluar rumah. Ada urusan apa sih? Tanyanya tiba-tiba. Aku menelan ludah, berusaha tidak menunjukkan rasa gugup. Nggak ada yang penting kok. Kadang aku cuma jalan-jalan sebentar atau sekadar lihat-lihat suasana, jawabku santai. Arfan mengangguk pelan, tapi aku tahu dia belum puas dengan jawabanku. Malam harinya, aku sedang membaca buku di kamar ketika Arfan masuk. Kali ini, tatapannya serius. Aku menutup buku dan menatapnya. Ada apa, Ren? Tanyaku. Dia mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. Aku mengenali logo di pojok atasnya. Itu logo perusahaanku. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku nemuin ini di tas kamu tadi pagi, katanya pelan. Itu laporan keuangan yang kubawa beberapa hari lalu. Seharusnya tidak ada yang melihatnya. Aku menarik napas dalam, lalu tersenyum. Oh, itu punya temanku. Dia minta aku bantu cek karena aku dulu belajar ekonomi. Kamu tahu sendiri, aku suka bantu-bantu orang, jawabku, tetap menjaga ketenangan meski dalam hati aku panik. Arfan menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Oh gitu ya? Maaf, aku cuma penasaran. Kayaknya aku nggak pernah dengar kamu cerita soal ini, katanya. Aku tersenyum lagi, berusaha menenangkannya. Nggak apa-apa, Ren. Aku ngerti kamu khawatir, ucapku pelan. Tapi aku tahu, ini tidak akan berakhir di sini. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mencuci piring, samar-samar aku mendengar suara Bu Melani dari ruang tamu. Nada bicaranya terdengar marah. Orang itu pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Dia nggak mungkin sesederhana yang kelihatan. Aku menghentikan gerakanku, memasang telinga. Aku nemu ini di kamarnya kemarin, katanya sambil menunjukkan sesuatu pada Selfie. Dengan hati-hati, aku mengintip dari balik pintu dapur. Bu Melani memegang sebuah kartu nama, dan aku langsung mengenalinya. Itu kartu nama perusahaanku. Kartu nama apa itu, Bu? Tanya Selfie penasaran. Ini kartu nama perusahaan besar. Nggak mungkin dia punya ini kalau dia bukan siapa-siapa, jawab Bu Melani, suaranya dipenuhi kecurigaan. Aku menarik napas dalam dan segera keluar dari dapur, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan ekspresi tenang. Bu Melani tersentak, cepat-cepat menyembunyikan kartu itu di balik punggungnya. Oh, nggak ada apa-apa, cuma ngobrol sama Selfie, jawabnya cepat. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tahu mereka mulai menyusun puzzle tentang siapa aku sebenarnya, tapi itu bukan masalah. Aku sudah siap menghadapi apapun yang mereka rencanakan. Yang mereka tidak tahu, semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Waktunya belum tiba. Tapi sebentar lagi, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Seperti biasa, meja makan menjadi ajang sindiran yang seakan tak ada habisnya.
Aku menyendok nasi tanpa terlalu memikirkan kata-kata mereka, tapi seperti sudah diduga, Bu Melani kembali melontarkan komentar tajam. Tiap hari masakannya begini-begini aja, gumamnya sambil menyuap nasi dengan wajah tak puas. Kalau punya menantu kaya, pasti menunya lebih bervariasi. Aku hanya tersenyum kecil dan menunduk. Arfan yang duduk di sebelahku tampak gelisah. Bu, makanannya enak kok. Nggak usah ngomong gitu, kasihan Ayu, ucapnya membela. Selfie mendengus, ikut menimpali. Iya kak, kasihan kan? Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan kita juga. Makanannya standar banget tiap hari. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Sebelum sempat merespons, Bu Melani tiba-tiba melontarkan sesuatu yang membuatku sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, Ayu, kamu sering banget keluar rumah belakangan ini. Sebenarnya kamu ngapain sih? Jangan-jangan kamu punya rahasia ya? Tanyanya dengan nada menyindir. Aku menatapnya dengan senyum lembut. Enggak kok, Bu. Kadang aku cuma cari udara segar atau ketemu teman lama. Saya juga bantu-bantu teman yang lagi kesulitan, jawabku santai. Tapi Selfie tertawa sinis. Bantu-bantu apa? Kamu tuh hidup dari uang Arfan, ngomongnya kayak orang kaya aja, potongnya. Aku baru saja akan menjawab ketika Bu Melani tiba-tiba meletakkan garpu dan pisau dengan keras di atas meja. Aku nggak suka kalau ada yang bohong di keluarga ini. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang disembunyikan, mending bilang sekarang, katanya tajam. Aku menahan napas. Aku tahu ini saatnya mereka mulai mempertanyakan siapa aku sebenarnya. Oh ya? Kalau gitu, ini apa? Bu Melani mengeluarkan kartu nama perusahaanku dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Aku menatap kartu itu dengan tenang. Selfie, teman itu kan datang dari berbagai kalangan. Lagi pula, nggak semua orang kaya itu sombong kok, kataku dengan senyum tipis. Bu Melani tampak kecewa karena aku berhasil membalikkan situasi. Ya sudah. Tapi hati-hati ya, jangan sampai bikin malu keluarga ini, katanya akhirnya, menyerah untuk sementara waktu. Aku tersenyum, lalu melanjutkan sarapanku. Dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Semakin mereka mencoba menjatuhkanku, semakin kuat aku akan bangkit. Satu langkah lagi menuju akhir permainan ini, dan aku yang akan keluar sebagai pemenang. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke pusat kota. Aku butuh waktu untuk mengatur strategi berikutnya. Aku mengatur pertemuan dengan salah satu rekan bisnisku di sebuah tempat yang jauh dari rumah. Di sebuah kafe kecil, Pak Dani sudah menunggu bersama beberapa manajer senior. Pak Dani, semua kontrak untuk proyek baru sudah siap sebelum akhir bulan? Tanyaku sambil menyerahkan map berisi dokumen penting. Pak Dani mengangguk dengan penuh hormat. Tentu Bu Ayu. Semua akan saya urus sesuai instruksi Anda, jawabnya. Kami berbicara serius selama hampir setengah jam. Setelah pertemuan selesai, aku melangkah keluar dari kafe. Namun, saat aku hendak pergi, sebuah suara menghentikanku. Bu Ayu? Langkahku terhenti. Aku menoleh dan melihat seorang pria yang mengenal siapa aku sebenarnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Itu salah satu rekan bisnis lamaku. Aku berusaha tetap tenang, tersenyum kecil. Pak, lama tidak bertemu, sapaku, mencoba menjaga ketenangan. Kami berbicara sebentar, membahas bisnis yang dulu pernah kami jalankan bersama. Aku berusaha mengakhiri percakapan secepat mungkin, lalu berpamitan. Saat meninggalkan tempat itu, aku merasa lega. Tapi perasaan lega itu hanya berlangsung sebentar. Aku tahu, semakin banyak orang yang mengenal siapa aku sebenarnya, semakin sulit menyembunyikan kebenaran dari keluarga Arfan. Dan aku harus bersiap, karena sebentar lagi rahasia ini akan terbuka. Saat aku berjalan menuju parkiran, aku mendengar suara familiar di belakangku. Itu siapa? Aku menoleh cepat dan melihat Selfie berdiri beberapa meter dariku. Matanya menyipit, seolah mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Oh, Selfie. Kamu ngapain di sini? Tanyaku, berusaha menjaga nada suara tetap ringan. Aku lagi belanja sama teman-teman, jawabnya santai, tapi sorot matanya tetap curiga.
Tadi aku lihat kamu ngobrol sama seseorang. Siapa dia? Kok kayaknya orang penting? Aku tertawa kecil, berusaha tetap tenang. Dia teman lama waktu aku kerja dulu. Nggak ada yang penting kok, jawabku ringan. Selvi masih menatapku dengan penuh kecurigaan, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Aku tahu dia tidak akan berhenti di situ. Dia pasti akan mencari tahu lebih lanjut. Malam harinya, aku mendengar percakapan antara Selvi dan Bu Melani di ruang tamu. Aku berdiri di balik pintu kamar, mendengarkan dengan hati-hati. Bu, tadi aku lihat Kak Ayu di mall. Dia ngobrol sama orang penting. Kayaknya mereka bahas bisnis deh, kata Selvi penuh semangat. Bu Melani langsung bereaksi. Bisnis? Hah? Jangan-jangan dia ini cuma pura-pura miskin. Ucapnya dengan nada tinggi. Aku menahan senyum. Mereka mulai mencium sesuatu, tapi aku tahu mereka belum memiliki bukti yang cukup. Semuanya berjalan sesuai rencana. Keesokan paginya, saat sarapan, Bu Melani mulai melontarkan pertanyaan yang sudah aku duga. Ayu, kamu pernah kerja di mana sebelumnya? Tanyanya dengan nada mencurigakan. Aku tersenyum kecil. Saya pernah kerja di beberapa tempat, Bu. Tapi sekarang lebih fokus bantu-bantu di rumah aja, jawabku santai. Bu Melani menyipitkan mata. Aneh ya. Kalau aku sih nggak percaya kamu cuma bantu-bantu di rumah. Jangan-jangan kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari kami? Balasnya dengan nada tajam. Aku tetap menatapnya dengan tenang. Bu, kalau ada yang ingin ibu tanyakan silakan. Saya nggak menyembunyikan apa-apa, kataku, tetap tersenyum. Bu Melani tersenyum kecil. Aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Permainan ini hampir berakhir. Tapi aku masih punya satu langkah besar yang akan mengubah segalanya. Hari itu adalah acara keluarga besar, momen di mana Bu Melani selalu berusaha menunjukkan kekuasaannya. Semua anggota keluarga berkumpul di rumah mewah mereka. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku tahu, Bu Melani pasti punya rencana untuk mempermalukanku di depan semua orang. Tatapannya yang penuh kemenangan, senyumnya yang penuh kepuasan, sudah cukup menjadi bukti bahwa dia merasa sudah menang. Tapi dia tidak tahu satu hal, akulah yang memegang kendali. Aku bangkit dari tempat dudukku, menatap Bu Melani dengan senyum tenang di wajahku. Maaf Bu Melani, ucapku dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Sebelum ibu melanjutkan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa melihat raut penasaran di wajah mereka. Aku mengambil napas dalam, lalu berkata dengan tenang. Nama saya bukan hanya Ayu. Aku melihat ekspresi mereka berubah, tapi aku melanjutkan, tetap dengan ketenangan yang sempurna. Saya adalah Ayu, CEO dari perusahaan multinasional yang memiliki cabang di seluruh dunia. Dan saya juga pemilik dari perusahaan yang baru saja kalian sebutkan, perusahaan yang selama ini membantu proyek keluarga kalian. Ruangan semakin sunyi. Wajah Bu Melani dan Selvi langsung berubah, dari penuh percaya diri menjadi keterkejutan yang luar biasa. Jadi selama ini kamu pura-pura jadi orang miskin? Suara Bu Melani terdengar serak. Aku menatapnya dengan percaya diri. Bukan pura-pura, Bu. Saya hanya ingin mencari seseorang yang mencintai saya tanpa melihat status sosial atau kekayaan, jawabku tenang. Saya menikahi Arfan karena saya mencintainya, bukan karena saya ingin membuktikan siapa yang lebih kaya. Aku melirik ke arah Arfan. Ekspresinya penuh keterkejutan. Matanya menatapku, seolah baru menyadari betapa besar rahasia yang telah aku simpan selama ini. Ada kebingungan di sana, tapi juga ada kebanggaan yang perlahan muncul. Selvi, yang masih berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi, akhirnya bersuara, jadi kamu sengaja merendahkan dirimu supaya bisa menikah dengan Arfan? Aku menatap mereka berdua, lalu beralih ke tamu undangan yang masih terdiam. Saya tidak merendahkan diri saya. Saya hanya memilih untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Dan sekarang, kalian tahu bahwa saya jauh lebih dari sekadar menantu miskin yang kalian pikirkan. Semua orang masih terdiam, mencoba memahami kenyataan yang baru saja aku ungkapkan.
Aku tahu, selama ini mereka memandangku rendah. Mereka meremehkan aku, memperlakukan aku seolah tidak berharga. Tapi hari ini, aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan kini, giliran mereka untuk menghadapi kenyataan yang tak pernah mereka duga.